Alhamdulillahilladzi ja'ala iddatash syuhur isna asyara syahra minha arba'atun hurum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya. Dan janganlah kalian mati atau meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang baik dan mulia ini, maka khatib seperti biasa berwasiat kepada saudara-saudaraku sekalian, terutama kepada diri khatib, untuk terus menjaga, merawat dan menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun. Karena kita yakin dengan bekal iman, ketakwaan kita kepada Allah, dengan kesolehan kita, ketaatan kita kepada Allah, itu menjadi jalan kemenangan, dan kita yakin Allah akan memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Para jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini kita bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1445 Hijriah, menunjukkan bahwa kita berada di salah satu 4 bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Rajab. Dan ini juga mengindikasikan bahwa Ramadan tinggal 1,5 bulan lagi, untuk kemudian kita mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan yang juga kita yakini sebagai bulan yang penuh rahmat, penuh berkah dan penuh ampunan. Berkenaan dengan ini, maka kita hendaklah mempelajari kembali apa sebetulnya keistimewaan bulan Rajab ini, dan apa yang harus kita lakukan berkenaan dengan bulan Rajab ini. Yang pertama, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, keistimewaan bulan Rajab itu jelas-jelas disebutkan dalam Al-Quran, itu min arba'ati hurum. Bulan Rajab termasuk 4 bulan yang dimuliakan, yang dihormati, yang diagungkan. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhur indallah isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa bilangan bulan syahrun yang terdiri dari 30 hari itu, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Inna iddatash syuhur indallah isna asyara, disebutkan secara jelas isna asyara syahra. Ayat ini merupakan bantahan kepada orang-orang kafir yang meyakini, yang menyatakan bahwa bilangan bulan itu ada 13 bulan. Maka kemudian turun ayat ini sebagai sanggahan bahwa sebenarnya bilangan bulan itu ada 12 bulan dalam 1 tahun. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
kenyataan ini, ayat Al-Quran ini juga menunjukkan kemujizatan Al-Quran. Karena dengan pendekatan ilmiah, kemajuan teknologi, para ahli kemudian melakukan penelitian dan sepakat mereka mengatakan bahwa dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Isna asyara syahra fi kitabillah, dan itu sudah ditulis di Lauhil Mahfuz dalam ketentuan Allah. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, disitulah terjadi perhitungan itu, sudah ditetapkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian ayat ini juga menegaskan kepada kita bahwa di antara 12 bulan itu ada arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan. Dalam Al-Quran memang tidak dijelaskan bulan apa saja 4 bulan itu. Maka ini dapat kita dapatkan dari keterangan yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang sahih, bahwa kata Nabi, as-sanah isna asyara syahra, 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan. Thalathun mutawaliyat, 3 bulan diantaranya berturut-turut. Apa saja? Zulqa'dah kata Nabi, Zulhijjah wal Muharram, wa Rajab Mudhar baina Jumadai wa Sa'ban. Kemudian bulan Rajab yang diselingi oleh antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Maka 4 bulan itu berarti yang diagungkan adalah salah satunya bulan Rajab, dan kita berada pada bulan tersebut hari ini. Apa larangan yang ditegaskan dalam Al-Quran? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setelah Allah menegaskan, menjelaskan tadi bilangan bulan, kemudian 4 bulan, maka kemudian Allah menegaskan zalika dinul qayyim, itu merupakan agama yang lurus. Ini menunjukkan bahwa ciri agama yang benar itu diantaranya adalah menjelaskan, mendorong umatnya untuk berpengetahuan, menyadarkan intelektualisme, pengetahuan, sehingga kemudian kita pun dalam tradisi di Muhammadiyah, dalam penghitungan ataupun menetapkan bulan ataupun 1 Ramadan dan 1 Syawal itu dengan cara hisab, dan itu semangat intelektualisme, semangat ilmu pengetahuan. Karena memang bilangan tahun itu, bilangan bulan itu bisa diketahui dengan peredaran bulan atau qamar. Demikian juga dengan matahari asy-syams, itu menjadi sarana yang Allah anugerahkan kepada kita untuk kita kemudian mengetahui bilangan tahun dan juga perhitungan. Li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dalam bulan ini Allah melarang kita, fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim, janganlah kalian berbuat dosa pada 4 bulan itu, termasuk dalam Rajab ini. Maknanya bukan berarti di bulan-bulan yang lain boleh berbuat dosa, bukan seperti itu maknanya. Para mufassir, para ulama mengatakan ini larangan yang sangat tegas. Jika di bulan-bulan yang lain saja tidak boleh kita melakukan kezaliman, tidak boleh berbuat dosa kapanpun, apalagi di bulan 4 itu jangan melakukan. Kenapa? Karena para ulama mengartikan dosanya dibesarkan, dilipat gandakan. Sebaliknya, jika orang melakukan kebaikan, melakukan amal soleh pada bulan itu, juga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keterangan-keterangan yang kita dapatkan, yang dijelaskan oleh para ulama ataupun ahli tafsir kita. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka para hadirinnya rahimakumullah, hari ini kita masih duka dengan kezaliman yang terjadi pada saudara-saudara kita di Palestina.
Kita di sini hidup senang, aman, damai. Tapi saudara-saudara kita di Palestina pada hari ini masih merasakan penderitaan. Yang mengundang kita untuk perhatian kepada mereka. Apa yang bisa kita berikan membantu kepada mereka. Dan tentu saja agenda yang tidak bisa diselesaikan secara individu. Negara harus hadir. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir kita mendapatkan kabar gembira. Negara Afrika Selatan mengajukan ataupun membawa kasus kezaliman yang terjadi di Palestina oleh Israel, mengadukan kepada Mahkamah Internasional bahwa Israel telah melakukan genosida yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia. Karena dalam catatan yang terakhir ini sebanyak 25 orang yang telah meninggal dunia di Palestina. 25.000 orang telah meninggal dunia akibat perang yang dilakukan oleh Israel. Kemudian 1 juta lebih penduduk bangsa Gaza ataupun penduduk Gaza di Palestina itu diusir dari kampung halamannya. Sementara yang kita juga mengetahuinya di berbagai media, bagaimana saudara-saudara kita itu kehilangan tempat tinggalnya yang dihancurkan, rumah sakit juga dirobohkan, fasilitas umum dirusak. Demikian juga banyak anak-anak, orang tua, dewasa yang meninggal dunia akibat kekejaman, kebrutalan bangsa Zionis Israel. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mestinya kita kaum muslimin negara-negara Islam mendukung apa yang dilakukan oleh Afrika Selatan. Membawa kasus ini, melaporkan, mengadukan kepada Mahkamah Internasional supaya Mahkamah Internasional betul-betul memberikan sanksi hukuman kepada bangsa Israel dan melepaskan belenggu kolonialisme penjajahan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, tapi kenyataannya yang mendukung, negara-negara yang mendukung apa yang dilakukan oleh Afrika Selatan itu masih sedikit. Yang mendukung siapa saja di antaranya adalah Malaysia, Turki, Pakistan, dan juga beberapa negara yang lain. Sementara ada juga yang menolak. Siapa yang menolak itu? Di antaranya adalah Amerika Serikat, Inggris, Irlandia, Hongaria, dan seterusnya. Maka bagi kita sebagai kaum muslimin, dalam masalah kezaliman ini, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian mendukung, cenderung membela orang-orang yang telah melakukan kezaliman. Kalau itu terjadi, kalau itu kalian lakukan, fatamassakumun nar, maka api neraka akan melahap kamu. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam apapun tingkatannya, termasuk dalam konteks nasional ataupun dalam masyarakat kita, ketika kita melihat kezaliman, kemungkaran, maka kita hendaklah berusaha untuk mencegahnya. Bagaimana kemungkaran, kezaliman itu tidak terjadi di sekitar kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaan Rajab yang lainnya adalah di bulan Rajab ini terjadi satu momentum yang sangat bersejarah dan penting, yaitu Isra Mi'raj, di mana Rasulullah SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Mekah ke Masjid Aqsa, lalu kemudian diangkat dengan izin Allah ke Sidratul Muntaha, atau ada yang menyebutnya langit ketujuh. Dan ini merupakan kejadian yang sangat luar biasa, yang secara rasional tidak mungkin itu terjadi. Oleh sebab itu ini membutuhkan keimanan, diterima, diyakini dengan keimanan. Kita harus percaya tentang peristiwa Isra Mi'raj ini. Maka apa yang kita tarik hikmah dari Isra Mi'raj ini dalam konteks kepemimpinan? Maka yang pertama adalah ketika Rasulullah SAW pada malam Isra Mi'raj itu didatangi sebelumnya oleh malaikat Jibril, lalu kemudian dibuka ataupun dibelah dadanya dan dibersihkan hatinya.
Ini mengindikasikan, memberikan pelajaran pentingnya tazkiyatun nafs, pentingnya penyucian jiwa, terutama bagi seorang pemimpin. Hendaklah memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, karena dia akan menjadi cerminan bagi banyak orang. Dia akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kebutuhan banyak orang. Maka ini perlu landasan tazkiyatun nafs, sehingga program-programnya, agenda-agendanya, kebijakan-kebijakannya mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan banyak orang. Akhlak mulia, moral. Kemudian ketika Nabi SAW berada di Masjid Aqsa, itu pernah ditawarkan, dan itu merupakan ujian. Beliau disuguhkan di situ 2 cangkir gelas, satu berisi minuman susu dan satunya lagi berisi minuman khamar. Maka Nabi SAW memilih gelas yang berisi susu, karena itu simbol kebaikan. Khamar adalah kerusakan. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang pemimpin harus punya integritas, harus punya kekuatan untuk menolak kemungkaran tadi. Dia harus memiliki, cenderung kepada kebaikan-kebaikan. Kemudian dari Isra Mi'raj ini juga diantaranya adalah Nabi diperjalankan dari masjid ke masjid sebelum ke langit, bukan dari mall ke mall, dari tempat hiburan ke tempat hiburan, bukan, dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Ini menunjukkan pentingnya kekuatan spiritualitas. Seorang pemimpin hendaklah berbekal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin harus rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena persoalan yang akan dihadapinya sangat kompleks, dan dia bisa menggantungkan persoalan itu memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu didasarkan kepada kekuatan spiritual. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pemilu yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari merupakan momentum yang sangat penting. Tidak bisa diabaikan. Kita harus hadir pada tanggal 14 Februari 2024 nanti ini untuk menetapkan siapa calon pemimpin yang terbaik untuk negara kita ini, baik pilpres ataupun pilegnya. Dan kita terus berharap, berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita para pemimpin-pemimpin yang soleh, para pemimpin-pemimpin yang cerdas, para pemimpin yang betul-betul amanah dan tanggung jawab. Kemudian juga kita berharap supaya melahirkan para pemimpin yang baik ini, kita berharap para penyelenggara pemilu termasuk pemerintah hendaklah berbuat adil, hendaklah amanah, tidak ada pengkhianatan, tidak ada kecurangan. Kita akan menerima siapapun pemimpin kita itu, baik legislatif ataupun eksekutif, jika caranya dengan prinsip musyawarah ataupun tanpa ada kecurangan, semuanya akan menerima. Yang dikhawatirkan adalah ketika terjadi kecurangan-kecurangan, inilah yang sama sekali kita tidak menginginkannya itu terjadi. Oleh sebab itu para jamaah, kita juga berarti masyarakat harus ikut mengontrol, mengawas proses jalannya demokrasi ini dengan baik. Hadir ke TPS untuk memastikan bahwa tidak ada kecurangan dalam proses pelaksanaan pemilu tersebut. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi dalam khutbah yang penuh berkah ini, khatib mengingatkan dan juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang senantiasa berbuat baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab yang merupakan bulan penuh dengan keutamaan dan keberkahan, hendaklah kita memaksimalkannya dengan sebaik-baiknya. Banyak-banyaklah kita berbuat baik, beramal soleh pada bulan Rajab ini, seperti infak ataupun puasa, sholat malam, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang disyariatkan dalam Islam. Dan kemudian hendaklah kita istiqomah untuk senantiasa menjauhi segala bentuk kemaksiatan yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga kita terus berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada bangsa kita para pemimpin yang baik, para pemimpin yang soleh, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal hayat wa khairal mamat. Allahumma tsaqil mawazinana wa haqqiq imanana warfa' darajatana wa taqabbal salatana wa ibadatana waghfir khotoyana wa inna nas'aluka darajatal ula minal jannah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina al-muslimina fi Palestin. Allah mansurhum ya arhamar rahimin. Allah marzuqna biladana hadza Indonesia imaman adila imaman thayyiba ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha katsiran wadhkurhum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.